ketika Evan Dimas juara di Sidoarjo usia 16, sekarang yang main di level senior itu siapa sekarang? Masih ada nggak teman-temannya Evan Dimas? Kan hanya Evan Dimas sekarang yang berjaya. Lainnya mana? Hilang, Pak. Kenapa hilang? Karena setelah dia selesai, dia kembali ke klubnya, dia kembali lagi ke model latihan tradisional. Di mana sarana tidak cukup, mungkin juga bolanya tidak bagus, mungkin lapangannya tidak rata. Usia bertambah terus. Iya. Ya. Iya. Makanya setelah Evan Dimas selesai, kita lihat saja yang eranya Evan Dimas, hanya Evan Dimas sekarang yang masih jadi pemain. Jumpa lagi di podcast iNews Serpong. Sepak bola Indonesia selalu melahirkan legenda. Salah satunya adalah Muhammad Hanafing Ibrahim. Di masa jayanya, dia sempat mengantarkan tim Indonesia merebut medali emas di SEA Games Filipina 1991. Ini menarik kita membuka perbincangan dengan Hanafing. Kenapa? 91 ini kan banyak pengalaman yang menarik. Selain itu, kita bisa melihat bagaimana penilaian terhadap tim sepak bola nasional saat ini. Apa kabar Pak Hanafing? Alhamdulillah sehat. Wah, ini luar biasa ini kita kedatangan tamu istimewa, salah seorang legenda sepak bola nasional. Nah, saya lebih akrab akan memanggil Daeng saja ya, karena ya, dia salah satu pemain sepak bola asal Makassar. Begini Daeng, kita ingin tahu seperti apa aktivitas sekarang setelah tidak bermain bola lagi. Ya, setelah pensiun tahun 91 saya istirahat. Setelah dapat medali SEA Games yang di Filipina itu ya. Nah, saya istirahat karena cedera waktu itu. Oh, cedera. Saya harus operasi lutut. Iya. Sehingga saya putuskan sudah padahal usia saya masih 28 tahun. 28 waktu ya, itu. Wah, muda. Lagi segar-segarnya itu. Nah, akhirnya saya putuskan ada kebetulan kursus pelatih yang diselenggarakan oleh PSSI yang levelnya AFC. Nah, saya ikut. Jadi salah satu dulu pelatih termuda lah. Pelatih termuda. Ikut kursus dengan usia 28 tahun. Ya. Meskipun usia kita masih masa emasnya di situ kan. Iya, tenaga masih kuat banget ya. Artinya fisik masih bagus lah. Cuma masalahnya sudah ada problem. Ada problem. Nah, apalagi kalau lutut kan sudah sulit lah untuk kita berprestasi lagi. Nah, mulailah saya melatih dari anak kecil-kecil yang masih muda-muda, latih di Jawa Timur karena saya berdomisili waktu itu di Surabaya. Melatih anak-anak Haornas, Jatim. Ya, alhamdulillah di situ ada mungkin saya pikir ini bakat nih. Karena saya sering sering juara kita. Oh. Nah, saya 3 tahun pegang Jatim usia 15, sering kami final. Disitulah saya tertarik ke dunia kepelatihan. Lanjut ada B, lanjut ada A. Nah, sekarang saya sudah konsentrasi setelah jadi pelatih, saya konsentrasi di instruktur PSSI. Karena saya juga sudah sekolah instruktur AFC dan FIFA. Nah, jadi kami di Indonesia ini sudah ada beberapa, ada 4-5 orang lah. Lisensi FIFA AFC. Ya. Jadi kami di PSSI sudah bekerja sebagai pengajar. Tugasnya mengajar pelatih-pelatih. Wah, ini lebih tinggi lagi dari pemain, pelatih, kemudian mengajar pelatih. Untuk menjadi pelatihnya pelatih itu kan butuh pendidikan khusus itu. Kita harus ada kursus juga. Apa aja? Namanya workshop FIFA Instructor. Futuro FIFA Instructor. Saya 2 kali ikut. Di mana itu? Di Jakarta 1 kali, kemudian di Thailand 1 kali. Nah, disitulah kita dapat pengakuan bahwa si pelatih ini, si calon instruktur ini sudah layak untuk mengajar. Jadi mereka kasih reward ke federasi bahwa PSSI sudah punya instruktur yang bisa mengajar. Saat ini ada 5 orang ya? Ya. Salah satunya Abang. Ya. Saya ingin mendengar cerita perjalanan karir di bidang sepak bola. Ini menarik ini. Saya mulai mengenal sepak bola di usia-usia 15. Kita ikut Haornas Sulawesi Selatan, Popsi waktu itu. Nah, setelah lepas dari Popsi,
Kami dibina di lapangan Karebosi. Ada pelatih kita yang juga melegenda lah. Orang kenal kalau disebut nama beliau, Pak Kamaludin. Pak Kamaludin. Dia pelatih spesial anak-anak muda. Kemudian kami jadi di situ. Ada klub Galatama. Di era itu namanya Bima Kencana. Dikelola oleh seorang anak Bupati Toraja yang namanya Bapak Ariantomo Andiloyo. 2 tahun saya di Bima Kencana. Kita ke Surabaya, tanding lawan Niak Mitra Surabaya. Disitulah saya dilihat sama pemilik klub Niak Mitra, Bapak Awenas, dan pelatihnya kebetulan juga Pak Basri dari Makassar juga. Tertarik melihat saya main, sehingga setelah kami bertanding, ada utusan malamnya itu saya menghadap bos Niak Mitra. Saya ditawari untuk pindah ke Niak Mitra. Katanya waktu itu informasinya bahwa publik Surabaya senang gaya main saya waktu itu. Gaya mainnya. Ya, karena ini kan klub Bima Kencana ini kan bukan klub mewah, bukan klub besar. Ya, kalau istilahnya ini klub anak bawang lah, yang mudah dikalahkan gitu. Tapi ternyata Niak Mitra sulit mengalahkan kita. Dan bahkan Tunas Inti pun di era-era Galatama juga sulit mengalahkan kita. Nah, saya tertarik ke Niak Mitra karena di era Niak Mitra itu banyak juga pemain-pemain Makassar. Ada Dula Rahim, ada Yance Lilipali, ada Hendrik Montolalu, jadi banyak anak Sulawesi. Selain karena Niak Mitra memang tertarik, Abang juga melihat banyak juga. Sebenarnya banyak sih yang minta saya waktu itu. Saya juga diminta. Bukan hanya Niak Mitra. Ya, waktu kita di Jakarta ketemu Ban Roni Patinasarani, dia pegang Tunas Inti. Saya juga ditawari ke Tunas Inti. Nah, tapi saya melihat atmosfer di Jakarta sama Surabaya beda. Di Jakarta mungkin kurang familiar lah. Tapi ketika saya ke Niak Mitra ditawari, saya lihat familiar karena banyak teman-teman juga. Akhirnya saya tertarik ke situ, sama bos saya dipersilahkan. Beberapa bulan saya sudah tahun 82. Ya, 82, usia 18 tahun. Dari Niak Mitra ke Timnas itu 1 tahun. Jadi setelah saya di Niak Mitra, usia 19 saya masuk Timnas. 19 ya? Ya, usia 19 tahun. Berarti PSSI junior waktu itu. Oh, masih junior. Berarti cukup lama di Timnas ya? Ya, hampir kurang lebih 8-9 tahun. 8-9 tahun. Ya. Om Sinyo, karena waktu kami di junior, dia melihat saya potensi barangkali. Jadi kamilah dibawa. Ada beberapa anak-anak junior waktu itu dia tarik seperti Warta Kusuma, saya, Ricky Yakob, kami sama-sama dari PSSI Junior, Yusuf Bahtiar, ya, jadi kami naik ke senior bersama Sinyo Aliandu di pra Piala Dunia. Oh, sempat itu. Ya pra Piala. Ya, tapi saya sudah bergabung dengan senior-senior saya, ada Heri Kiswanto, ada Ruli Nere, ada siapa Junaidi Abdillah, banyak lah senior-senior situ. Gimana perasaannya waktu itu dari junior? Ya biasa-biasa aja. Ya namanya kita dari junior ke senior kan, ya pokoknya kita bisa bergaul dengan senior aman-aman saja. Tiba-tiba bisa merumput dengan dan senior. Bagusnya juga di senior kita waktu itu dia menghargai. Jadi saling support di dalam. Karena ketika mereka selesai kan kita yang harus ganti mereka. Jadi setelah pra Piala Dunia kita selesai, masuklah yang namanya Basiska, Basri Iswadi Kadir, untuk persiapan SEA Games dan Asian Games. Teruslah berlanjut itu. Karena di era Pak Cardono beda dengan sekarang. Kalau di era Pak Cardono kita sudah masuk timnas, itu sudah sama dengan TC jangka panjang. Kontinuitasnya jelas. Jadi kalau klub kita main, kita pulang, kita perkuat klub. Kalau klub kita sudah tidak selesai pertandingan, kita ke Jakarta lagi. Masa-masa terindah yang Anda rasakan menjadi pemain bola itu kapan? Ya sejak pertama kebanggaan. Pertama kan kita masih anak-anak ini. Pertama cita-cita kita pengen memperkuat PSM. Oh, PSM. Wah, itu kebanggaan dulu dah. Awalnya PSM, pokoknya menjadi pemain PSM. Itu dulu. Motivasinya itu motivasi dulu. Kita gitu. Ketika kita berseragam PSM, waduh bangganya luar biasa. Itu ketika kita anak-anak kan. Iya. Nah, setelah kita selesai masa itu, kita melihat senior-senior kok kayak Roni Patinasarani, Dula Rahim kok bisa main di Galatama, kok mewah, mega kan. Kita lihat ketika kita di lapangan Karebosi, kita lihat ini kok pesawat pulang pergi. Wah, kapan kita naik pesawat ini kan?
Alhamdulillah bisa ke Niak Mitra itu. Iya. Nah, setelah di Niak Mitra tentu kan cita-cita kita nggak putus di situ. Iya, berlanjut. Kita pengen jadi pemain terbaik di Niak Mitra. Ya, alhamdulillah 1 tahun saya dipanggil Om Sinyo itu tadi. Iya. Jadi cita-cita kedua, kebanggaan kita, bagaimana saya berseragam timnas, membela tim nasional kita kan. Dan alhamdulillah tercapai itu ya. Kebahagiaan yang paling kita tidak lupakan ketika kita sukses meraih medali emas. Medali emas. Dan itu di negara orang tahun 91. Bisa dibayangkan sudah 30 tahun lebih kan. Kita tidak pernah lagi meraih juara. Kalaupun kita juara kan baru di level junior saja. Iya. Ya. Kita berjuang luar biasa di Filipina. Karena waktu itu sepak bola adalah penentu medali emas untuk juara umum. Jadi betapa kita konsentrasinya karena kita khawatir ada hal-hal di luar teknis yang dilakukan oleh tuan rumah waktu itu. Karena Filipina urutan kedua. Waktu di final timnas berhadapan ketemu Thailand. Lagi-lagi Thailand lagi. Ya, Thailand. Tapi daerah kami dulu. Iya. Thailand itu takut ketemu Indonesia. Oh gitu? Iya. Apa yang menyebabkan dia takut? Katanya sih kalau pemain-pemain Indonesia ini kan di era itu. Iya. Pemain yang tidak mudah menyerah. Militannya kita selalu sulit untuk militannya tinggi banget. Untuk melawan Indonesia ini sulit kita katanya. Harus kerja keras karena dia adu ototnya bagus. Karena di era kami dulu belum banyak pengetahuan sepak bola yang masuk. Ya. Kita hanya datang dengan bakat. Saat itu siapa pelatihnya? Waktu kita juara SEA Games itu Anatoly Polosin dari Uni Soviet, masih Uni Soviet. Uni Soviet. Sudah meninggal juga almarhum. Asistennya Danur Windu. Waktu itu sebelum final dengan Thailand, kami dari teman-teman semua itu kita sudah bertekad. Waktu itu kaptennya Ferel Hatu, striker kita Ferry Sandria. Jadi kita punya belakang ini kiper Edi Harto, Ferel Hatu, Robi Darwis. Ya, saya main di fullback kiri waktu itu. Di kanan Kasar tadi karena kita pakai pola 3-5-2. 3-5-2. Nah, jadi 5 tengah. Jadi saya main di tengah gelandang sayap kiri, ada tengah. Di tengahnya ada Maman Suryaman, Yusuf Ekodono, Iriansa. Depannya Widodo, anak muda. Widodo masih muda ini. Gandeng sama Ferry Sandria dari Bandung. Pemirsa, bagaimana situasi sepak bola Indonesia saat ini? Kita jeda sejenak. Saya ingin mengajak pemirsa, di sini ada produk Tupperware. Yang ingin memiliki produk ini, silahkan subscribe channel ini. Dari channel ini tinggal dibawa ke Tupperware Gading Serpong. Di situ Anda akan mendapat diskon khusus. Jangan lupa pemirsa. Prestasi persepak bolaan di Indonesia di era 90-an memang sangat meyakinkan. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan tahun 2000-an? Dan gimana kita melihat era sepak bola 2000-an ini? Ya, awalnya karena saya belum terlibat banyak di dunia kepelatihan, saya baru sebatas pelatih waktu itu. Sehingga saya hanya berfokus bagaimana saya melatih yang baik. Saya mencetak pemain-pemain yang baik di wilayah saya, di Surabaya dan di Jawa Timur. Karena kebetulan setelah saya mendapatkan lisensi AAFC, saya banyak bekerja di Asprop PSSI Jawa Timur. Waktu itu masih Pengda, pengurus daerah PSSI Jawa Timur. Atas permintaan pengurus PSSI bahwa kita PSSI ini harus punya instruktur. Karena kalau kita tidak punya instruktur, kita sulit juga untuk mengembangkan pelatih-pelatihan di daerah-daerah. Karena kalau mendatangkan instruktur dari luar, tentu dia wilayahnya paling hanya Jawa saja. Dan tentu biayanya juga besar. Makanya diciptakanlah PSSI mencetak instruktur muda. Nah, salah satunya saya mendapatkan tawaran, saya coba di situ. Dan alhamdulillah semua bisa diterima. Saya bisa dianggap bisa mengajar dengan baik. Nah, disinilah saya mulai terbuka saya punya. Kenapa kita nggak bisa berkembang lagi? Kenapa kita kalah dengan negara-negara lain? Karena kan kita selalu berdiskusi dengan para pelatih-pelatih asing, instruktur. Kalau kita ada workshop kan kita kumpul. Nah,
mereka udah luar biasa. Dia punya pengetahuan, tingkat kepelatihannya, sarana prasarananya sangat menunjang. Nah, setelah kita kembali ke Indonesia, inilah yang menghambat kita. Apa itu? Perkembangan kita. Bakat-bakat sepak bola itu kan datang dari daerah-daerah. Dari daerah-daerah. Bukan dari Jakarta, kota-kota besar, bukan. Mereka itu datang dari daerah. Daerah yang ya lingkup sepak bolanya ya memang dia hanya kerjanya main bola. Akhirnya bakat saja. Seperti kalau di Indonesia Timur pasti datangnya dari Sulawesi, Maluku, Papua. Nah, tapi siapa yang latih mereka? Ini persoalan. Iya kan? Iya. Padahal sepak bola di era itu sudah perkembangan teknologi. Iya. Orang sudah tahu cara bertahan, cara menyerang, cara merebut bola, sudah ada pola main, ada organisasi main. Sedangkan mereka hanya main, pokoknya main bola. Main bola. Dengan bakat dia. Nah, sehingga perkembangan, padahal kita sudah punya juga Galatama di era itu. Tapi kan baru sebatas Galatama yang memang dikumpulkan oleh orang-orang berbakat. Negara lain mereka sudah berubah gitu. Berubah. Ya, sudah ada sistem, sarananya sudah dia bangun dengan baik. Nah, kita juga maju, artinya kita tidak tinggal di tempat. Iya. Kita maju, cuma majunya kita ini kalah pesat dengan negara lain gitu. Kita kecepatannya 40, orang lain 70. Orang sudah 60-70. Nah, itu problemnya. Ya. Jadi anak-anak kita, anak-anak muda kita, generasi kita selanjutnya, kenapa sulit dia berkembang sampai ke level senior? Karena tadi pendidikan sepak bolanya yang kurang. Nah, setelah saya ada di instruktur, karena kan kita mengajar pelatih-pelatih dari daerah. Ketika pelatih dari daerah datang ikut kursus, kami instrukturnya, baru kita bisa paham. Aduh, inilah problem kita. Lihat, bayangkan, dia kursus saja dia belum tahu apa itu sepak bola. Ya, baru dia tahu setelah dia kursus. Kalau dia tidak ikut kursus, berarti itu yang dia latih. Ya, yang dia miliki itu ya. Jadi mau jadi apa pemain kita? Nah, setelah dia ikut kursus baru bilang, iya Pak ya, berarti dulu saya melatih salah. Nah, dia ngakui. Nah, inilah yang kita kembangkan terus. Jadi coach education kita ini kita harus kuat, terutama di kantong-kantong yang punya bakat-bakat luar biasa, gitu. Seperti kalau di Sumatera ada di Aceh, Medan, Palembang, itu kantong-kantong pemain hebat-hebat di situ. Bahkan lahirnya EJ Maulana itu bukan di kota besar, kampung jauh lagi. Itu kalau EJ tidak ditemukan oleh pelatih yang bagus, nggak ada EJ itu. Ditemukan pelatih bagus, dibawa ke Jakarta, dilatih dengan betul, jadilah dia. Padahal mungkin di kampungnya dia ada banyak orang seperti itu, gitu loh. Nah, nggak termonitor dengan baik. Iya, sama di tempat kita kan di Makassar. Ya. Mungkin kalau ada pelatih hebat di situ akan lahir talenta-talenta bagus. Karena di prinsip kita dalam coaching course itu, ya, the best coaches, the best player. Kalau pelatih yang menangani anak-anak muda ini punya ilmu pengetahuan tentang kepelatihan sepak bola yang sedang berkembang saat ini, saya yakin deh pasti akan banyak pemain-pemain hebat yang datang dari kantong-kantong itu tadi, daerah-daerah itu tadi. Karena militansi sudah nggak dipertanyakan ya. Kita contoh lah sekarang Kalimantan. Mana ada pemain Kalimantan? Ya. Padahal mungkin ada pemain Kalimantan lebih hebat di situ. Iya. Tapi mana pelatih? Pelatih Kalimantan sangat sedikit yang punya lisensi. Ya. Mungkin baru D, baru C, tapi yang punya lisensi tertinggi juga enggak ada. Pelatih pro di Indonesia itu baru 20. Bisa bayangkan bandingkan dengan Jepang yang sudah ratusan. Berapa kita? Baru 20 orang, Pak. Yang punya lisensi pro AFC, yang bisa bekerja di liga profesional. Nah, dari 20 itu ada 4 instruktur. Ya, saya, Pak Emra Labus, Mundari Karya, Bambang Nurdiansa. Kemudian ada direktur teknik kita, Indra Sapri, ada coach education kita, Yeyen Tumena. Berarti sudah hilang 6. Berarti tinggal 14 yang bisa bekerja. Tadi dari 14 itu juga ada beberapa yang cuma pegang klub Liga 2, Liga 1, ya. Seperti Rahmat Darmawan, Haji Santoso, siapa yang di Sleman juga, Seto, beberapa orang. Ini saya tertarik menanyakan lebih jauh tentang pelatih. Ya. Kenapa kita tidak susah melahirkan banyak pelatih-pelatih? Katakanlah pelatih
apa ya, nggak usah yang pro gitu ya, yang memang sudah berlisensi. Ya memang problem dasar kita begitu Pak. Contoh di Papua bikin kursus, kita ke sana. Instrukturnya sana ngajar. Nah ketika kita kenal mereka, di sinilah terbayang bahwa kita bagaimana untung mereka ikut kursus. Kalau dia tidak ikut kursus, mana dia tahu sepak bola kita. Apalagi kan kita sekarang sudah punya filosofi, namanya Filanesia, filosofi sepak bola Indonesia. Jadi kita harus membuat gaya main ala Indonesia. Bahwa sepak bola kita ini bukan sepak bola yang suka main bola-bola panjang ke depan. Jadi dia main, dia bangun serangan dari bawah ke tengah, dari tengah ke depan, kombinasi dari kaki ke kaki. Karena itu yang kita punya. Pemain Indonesia itu luar biasa kalau dia main dari kaki ke kaki. Ini mungkin karena persoalan fisik. Faktor itu satu. Karena kita ketika dimunculkan Filanesia ini kan banyak penelitian kita lakukan. Salah satunya ketika kita memainkan bola-bola panjang ke depan, kita cepat hilang bola. Satu, kita kalah postur. Ya, kita belum punya, lihat tim nasional kita, ada nggak yang tinggi 180 sampai 2 meter? Kan nggak ada kan kita. Akhirnya kita ambil naturalisasi kan, seperti Klopp ya, yang di Persib yang gelandang tengah kita. Nah, kita harus dia naturalisasi. Karena kalau kita cari yang seperti itu kan sulit di Indonesia. Makanya gaya main kita itu tadi. Yang tadi dari kaki ke kaki. Nah, ini yang kita lihat di daerah. Sehingga pada saat kita datang ke daerah, memang kemampuan pelatih-pelatih kita yang belum cukup. Nah, inilah yang kita harus kuat di bawah. Kita kuat, kita ciptakan pelatih-pelatih hebat supaya bisa mencetak pemain-pemain yang bertalenta tadi itu. Karena dari SSB inilah lahir pemain-pemain hebat. Makanya yang kemarin disampaikan oleh Coach Bima Sakti itu luar biasa, bahwa dia hanya mengelola. Pemain-pemain itu lahir dari SSB. Gitu. Yang kemarin kita juara ya. Itu ya. Kalau dari SSB-nya nggak bagus, nggak mungkin Bima Sakti dapat pemain bagus. Makanya itu luar biasa, satu komen yang sangat menyentuh bagi pembinaan usia muda kan. Nah, makanya kita harus tingkatkan di situ. Dari yang muncul ini, kenapa sulit kita membentuk tim yang solid? Apa karena selalu bongkar pasang? Bukan gitu? Itunya. Kenapa kita ketika di junior ini, anak-anak ini bagus nih, ya kan? Kalau untuk juara kita di level junior ini sudah bisa dihitung lah. Kita sering juara. Di era kami dulu, pelajar juga sering juara kok kita. Tapi setelah kita beranjak ke level senior, kenapa kita sulit cari mendapatkan performa terbaik untuk bisa membawa tim nasional kita hebat? Salah satunya itu sistem kita tadi. Satu, ketika di level junior dia selesai, dia lanjut, misalnya dia berangkat dari usia 16 tahun. 17 tahun dapat nggak pelatih yang sama? Problemnya kan di situ, Pak. Dia putus di situ. Putus 16. Artinya dia naik di usia berikutnya, dia tidak dapat pelatih yang lebih hebat lagi. Kan mestinya makin ke atas kita makin bagus ininya. 18 juga sama, 19 juga sama. Berarti ada 3 tahun dia kehilangan program. Ya kan? Pasti ada yang hilang, terutama fisik. Makanya problem utama kita itu memang di fisik. Karena sejak usia muda dia tidak terlatih dengan baik. Nah, kemudian kita punya konsep, kan baru aja nih bentuk yang namanya Elite Pro Academy. Nah, semestinya Liga 1 harus dia merawat ini akademi dengan baik. Jadi Liga 1 harus punya pembinaan usia muda yang namanya akademi. Itu dilatih dengan betul, diasramakan, dikasih makan, lapangan latihannya bagus. Tapi kan di Liga 1 kita baru beberapa klub yang punya. Ya. Kalau di zaman Abang dulu pembinaannya seperti apa? Biasa-biasa saja, tapi kan kita didukung dengan bakat yang luar biasa. Sana juga sama kan, karena teknologi belum. Jadi bakat sama bakat. Kalau bakatnya bagus ya pasti menang. Tapi ketika teknologi masuk, mereka sudah diajari, dapat pelatih hebat, dapat pendidikan sepak bola yang bagus, mereka dapat sarana latihan yang bagus, lapangan yang hebat, perlengkapan latihan yang dibutuhkan memenuhi standar semua, ya pastilah dia maju. Ketika Evan Dimas juara di Sidoarjo usia 16, sekarang yang main di level senior itu siapa sekarang? Masih ada nggak teman-temannya Evan Dimas? Kan hanya Evan Dimas sekarang yang berjaya. Lainnya mana? Hilang, Pak.
Kenapa hilang? Karena setelah dia selesai, dia kembali ke klubnya, dia kembali lagi ke model latihan tradisional. Di mana sarana tidak cukup, mungkin juga bolanya tidak bagus, mungkin lapangannya tidak rata. Usia bertambah terus. Iya. Ya. Yes. Makanya setelah Evan Dimas selesai, kita lihat saja yang eranya Evan Dimas, hanya Evan Dimas sekarang yang masih jadi pemain. Mana yang lain? Mestinya dia kan yang jadi tulang punggung PSSI sekarang, timnas. Timnas ya. Ketika Evan Dimas juara, 4-5 tahun kemudian dia yang jadi pemain senior mestinya kan. Betul. Tapi setelah itu mana? Hanya Evan Dimas Pak yang tinggal. Yang lainnya kemana? Karena Evan Dimas selalu dapat klub yang bagus, yang bisa diasah terus kemampuannya. Putus ya. Putus Pak. Seharusnya dalam hal ini pemerintah gimana sikap? Ya bukan juga kita tidak terlalu mengharap di pemerintah. Iya. Sekarang tanggung jawab prestasi sepak bola kita itu ada di klub sebenarnya. Di klub. Ya sekarang kita punya 18 klub liga. Nah, inilah yang kita himbau bahwa 18 klub Liga 1 di Indonesia ini harus punya akademi. Akademi yang benar-benar akademi. Betul. Punya asrama, lapangannya ada, kasih tenaga pelatih yang bagus. Seperti sekarang saya bekerja bantu Persebaya. Saya sebagai direktur teknik Persebaya. Iya. Ya, sebelum pandemi, ketika akademi Elite Pro Academy pertama diputar, diselenggarakan, saya sudah menyampaikan ke Persebaya. Saya mau bekerja di situ, kontrak saya 3 tahun. 3 tahun saya bikin tim yang bagus. Saya cari pelatih-pelatih yang bagus. Kita bekerja di situ karena Persebaya waktu itu punya lapangan di Karanggayam, punya asrama juga. Jadi sangat potensi lah. 3 tahun kita bina anak-anak akademi, 12 pemain nasional jadi. Melahirkan. Yang sampai sekarang ada Ricky Rido, Iya. Hernando, Koko, Arya Koko, Rian yang sekarang main di Persib. Terus terakhir yang era usia 16 tahun kemarin, Marcelino. Kenapa mereka jadi? Karena prosesnya benar. Kita punya lapangan, kita punya asrama, latihannya rutin setiap hari. Dia punya, meskipun dia tinggal di rumah, kita kasih tahu orang tuanya, Bu, Bapak, Ibu, tolong anak Bapak ini dijaga nutrisinya, dijaga kesehatannya. Nanti kalau dia latihan fisik, anak Bapak sakit, bukan tanggung jawab kita. Karena kita nggak punya asrama ini. Jadi tolong Bapak jadi pelatih kedua di rumah. Jaga. Kalau anak Bapak hebat, yang dapat hasilnya kan nanti Bapak juga dan keluarga. Contoh Marcelino. Jadilah dia. Yang sudah gaji sudah ratusan juta. Tapi sekarang bahkan bisa miliaran nanti. Bagaimana mau bikin akademi kalau ada klub lapangannya aja nggak ada? Itulah. Ini yang problem Pak. Makanya kita selalu menganjurkan. Sekarang ada beberapa klub liga kita yang sudah mulai progres juga. Persib sudah punya akademi bagus. Bali sudah punya, ya kami juga di Persebaya sudah punya, meskipun kita masih harus pindah-pindah tempat latihan, tapi kontinuitas latihannya sudah ada. Saya bekerja sebagai direktur teknik yang mengawasi program-programnya. Jadi setelah kompetisi selesai kita tetap latihan. Jadi intinya ya, dan kontinuitas dan perhatian penuh. Betul. Artinya jangan-jangan selama ini cuma dalam rangka liga baru merekrut. Itu jadi masalah. Jadi permasalahan pertama kita bahwa ini kan anak-anak Pak. Anak yang anggaplah dia belum ada isi. Nah, dia berangkat dari 14 tahun. Karena kita sudah ada Elite Pro usia 14. Dia baru mengenal apa itu sepak bola. Tapi dia baru diisi ketika 1 bulan mau kompetisi. Ya. Oh dapat apa di situ? Nggak mungkin. Ya kan, melatih fisik nggak mungkin. Mana ada 1 bulan orang fisik bagus. Melatih taktik tekniknya nggak mungkin. Belum lapangan, layak nggak lapangannya? Pelatihnya benar nggak pelatihnya? Makanya di akademi ini harus betul itu, harus dilatih sepanjang tahun. Nah, Liga 1 ini yang sekarang sedang berputar, kan banyak juga pemain asing. Ya. Nah, kalau Anda sendiri menilai peran pemain asing di Indonesia ini sejauh mana sih pentingnya? Apakah memang harus kita datangkan? Ya ada plus minus Pak. Plus minusnya. Ada Ya, plus coba minus. gimana? Jadi kalau kita melihat pemain asing, kalau pemain asingnya memang benar, bisa kita mendapatkan transfer ilmu bermain. Pemain kita bisa belajar sama dia.
Ya, kalau datang pemain asing yang hebat, jadi kita bisa belajar. Tapi minusnya, kalau yang datang itu semua klub memakai pemain asing striker, mana striker lokal kita? Nah, itu minusnya. Akhirnya striker lokal kita nggak ada yang muncul. Pemain bertahan kita, stopper belakang yang kuat-kuat ini nggak ada yang muncul karena semua pemain asing. Karena mereka butuh pemain asing di belakang yang tinggi kuat, pemain striker yang tinggi kuat, pemain gelandang yang bagus. Akhirnya 3 pos ini hilang kita. Hilang. Karena diisi pemain asing semua. Nah, ini juga jadi harus perhatian gitu loh. Perhatian. Ya. Nah, makanya pelatih-pelatih juga harus bisa mengoptimalkan pemain-pemain lokal yang ada di posisi-posisi sentral. Ya. Makanya pemain kita yang muncul itu kan rata-rata Witan Sulaiman pemain sayap, kan nggak ada pemain asing di situ. Iya. Ya. Perannya keambil semua ya. Iya, peran sentralnya sudah diambil asing. Kita juga nggak bisa ngalahkan klub. Klub kan butuh prestasi. Pertanyaannya masih mending kalau dia bisa mentransfer ilmunya. Nah, itu yang masalah kan. Nah, rata-rata juga pemain asing yang datang hanya beberapa saja yang punya kualitas. Itu loh. Jadi sedikit lah yang kita dapat. Nah, makanya kita di teman sahabat kami di Direktur Teknik PSSI Pak Indra Sapri, Coach Indra, dia menyampaikan bagus kita harus dukung dia bahwa Liga 2 tidak boleh ada pemain asing. Liga 2 tidak boleh pelatih asing. Nah, disinilah kita harus mengasah muncul, itu gitu loh. Muncul di karena kalau Liga 1 ya memang dia profesional. Sponsor mau masuk kalau kualitas timmu nggak bagus, ya, siapa betul. Mau masuk? Jadi ya contoh lah Persiraja Banda Aceh, ketika dia Liga 1 dia tidak menunjukkan prestasi, sponsor hilang, degradasi lagi Liga 2. Jadi peran sponsor juga mempengaruhi, makanya kan klub-klub tidak mau asal ikut Liga 1 saja, karena itu sudah profesional. Ya, peran sponsor penting. Jadi salah satu juga problemnya di situ, artinya pemain asing ini betul ada plus minus. Tetapi memang tidak bisa dihindari. Ya. Karena itu juga ada kepentingan sponsor dan saling terkait. Ini gimana liga profesional ini bisa berjalan kan bisnis tidak ada sponsor. Itu kan bisnis, Pak. Nah, tapi ada yang tadi bilang di Liga 2 ini betul-betul harus dipraktekkan ya. Sekarang ada yang menarik ini. Artis-artis kok mulai tertarik dengan dunia sepak bola. Kalau abang melihat gimana? Ya masing-masing punya ada kepentingan, ada mungkin nilai, misalnya kayak Rans. Nah, dipegang Raffi Ahmad. Raffi Ahmad kan dia punya konten-konten di media, medsos. Itu nilai jual buat dia. Nah, ya memang kalau Liga 1 kita bicara bisnis di situ. Jadi sah-sah saja kalau Raffi Ahmad dia beli klub, dia buat bisnis di situ sah-sah saja. Ya, tapi tadi dia harus perhatikan juga bahwa ketika kau pegang ini klub, jangan abaikan kau punya akademi. Kau harus bangun akademi dengan benar. Nah, itu yang penting. Itu yang kita selalu harus ada catatan. Iya, kita sarankan, enggak apa-apa, silakan. Siapa saja boleh masuk, bahkan lebih bagus untuk pembiayaan. Tapi itu tadi akademinya harus dibangun dengan benar. Ya. Karena kita punya ada namanya piramida prestasi. Ketika dia di 14 kita tingkatkan skill teknik. Ketika skill tekniknya sudah bagus, dia berangkat ke usia 16, dia sudah berkembang lagi bagaimana pengembangan permainan. Dia sudah tahu bagaimana memainkan taktik, pressing, ball possession, apa semua diajarkan. Termasuk fisiknya dikembangkan. Ketika dia ada 18, sudah lengkap, Pak. Tinggal lanjut aja, karena fisiknya terjaga terus. Karena fisik nggak bisa dibentuk setelah 18-20 tahun. Fisik itu dibentuk sejak dia memulai sepak bola usia 14 tahun. 14 ya. Disitulah mulai dibentuk. Bagaimana bisa dibentuk? Kalau dia tinggal di rumah, kita kasih latihan berat, dia pulang ke rumah kita nggak tahu makan apa di rumah. Tidurnya nyaman apa enggak? Istirahatnya betul apa enggak? Karena fisik itu terbentuk kan karena nutrisi yang bagus, istirahat yang bagus, latihan yang benar. Nah, kesejahteraan pemain sepak bola sekarang ini katanya lebih bagus dari ini. Wah, lebih bagus, Pak, dari zaman saya. Gimana coba cerita? Saya di timnas ya gaji 125.000, Pak. Itu tahun berapa? Tahun 84.
84 sampai 91. 125.000 Pak. Gaji saya. Gaji di klub agak lumayan lah. Saya di NIAK waktu itu 350. Iya. Ya. Tapi daerah itu kita sudah anggap wah luar biasa Pak. Luar biasa. Besar. Setelah kami selesai SEA Games, saya termasuk salah satu legend yang dapat uang pensiun seumur hidup di PSSI sebesar 100.000. Waktu kita juara SEA Games itu 100.000 kan luar biasa Pak besarnya itu. Ya. Tapi sekarang kan 100.000 enggak ada. Pembeli pulsa aja Pak sekarang. Tapi anak-anak sekarang sekali satu musim bisa beli mobil tuh. Kita contoh lah anak Persebaya namanya Marcelino. Marcelino. Ya. Ketika dia di akademi usia 15 tahun belum apa-apa. Ya, hanya uang saku. 16 tahun magang di Persebaya. Sudah 10 juta. Baru magang Pak, 10 juta. Timnas lagi. Timnas usia 16. Yang juara kita kan, yang eranya Marcelino juara, yang pelatihnya kalau tidak salah Bima Sakti atau Pak Hari, saya tidak tahu. Nah, setelah tahun berikutnya Marcelino sudah pemain inti di Persebaya, otomatis naik lagi Pak gajinya 2 kali lipat, mungkin sekitar 40 juta. Sekarang mungkin 80 juta per bulan. Kalau 10 bulan 800, Pak. Tahun depan mungkin sudah bunyi M. Iya. Jadi abang ingin mengatakan bahwa bermain sepak bola itu juga adalah sumber pendapatan. Betul Pak. Jangan bandingkan masa lalu. Tapi kan memang dulu mungkin sponsornya juga berbeda. Ya, Tetapi seharusnya berbanding lurus dengan prestasinya. Ya. Makanya gini Pak, itulah pentingnya akademi. Karena di akademi kita sudah mengukur, kita ada namanya data statistik pemain. Jadi ketika dia berangkat dari 14 tahun naik ke 17, kita sudah tahu anak ini. Karena dari data statistik tadi itu, kita sudah bisa sampaikan orang tuanya, Pak, anak Bapak, meskipun kita latih, dia hanya levelnya sampai di sini saja. Kemampuannya cuma mentok sampai di sini. Mendingan dikasih sekolah yang bagus, dia jadi sarjana, jadi pengusaha. Karena dia sudah kenal bola, dia nanti bisa jadi manajer yang hebat. Karena dia ngerti bola. Ada anak, kita lihat, wah luar biasa nih. Nah, kita kasih tahu orang tuanya, tolong anak Bapak dijaga, karena ini emas buat Bapak. Ini tinggal kita gosok, dia sudah jadi berlian. Itu Pak. Jadi kita data itu sudah ada. Makanya akademi penting. Sehingga pada saat 17, ini sudah bisa nilai jual ini anak. Sudah bisa mengganti senior-seniornya. Menarik sekali perbincangan ini. Sekaligus menunjukkan bahwa seperti apa sih pembinaan sepak bola kita. Memang banyak hal yang harus dibenahi. Ya. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin masih ada yang ingin disampaikan. Itu aja Pak, bagi kami, karena kami juga bekerja di PSSI di bidang kepelatihan, ya kita berusaha bekerja meningkatkan kualitas pelatih-pelatih kita di garis bawah, di grassroots, sehingga pelatih-pelatih ini bisa mencetak pemain-pemain hebat. Kemudian campur tangan pemerintah juga kita sangat mengharap, dan alhamdulillah ini dengan adanya Kemenpora kita yang Mbak Jainuddin Amali sangat mendukung adanya perkembangan sepak bola, ya. Paling tidak memperbaiki sarana prasarana. Jadi setiap kota kabupaten atau provinsi, ambillah setiap kota kabupaten lah, dia harus sudah punya lapangan latihan yang memadai. Sehingga anak-anak kita yang di kampung-kampung ini punya lapangan latihan yang benar. Artinya standar rumputnya bagus, rata, jangan tidak ada rumput, ya berdebu, ya. Kemudian sarana latihan juga dilengkapi. Nah, kalau itu bisa jalan, pelatih bagus, sarana latihan bagus, saya yakin ya. Meskipun kita ada 2 model pembinaan, ada yang amatir, ada yang pro, ada Suratin Cup, ada Elite Pro, tapi kalau semua jalan, semua ditunjang oleh pemerintah daerah, sepak bola kita akan maju. Mungkin 5-10 tahun pasti akan hebat. Insya Allah, semoga terwujud harapan ini. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Hanafing, salah satu legenda sepak bola nasional. Dari pemain, naik jadi pelatih, kemudian menjadi pelatihnya pelatih. Ini luar biasa. Dan orang seperti ini ternyata sedikit sekali di Indonesia. Seperti disebutkan tadi, cuma ada 5 orang. Nah, ini kan sebuah aset nasional.
Dari perbincangan dengan Hanafing, banyak sekali yang kita ternyata harus benahi di sepak bola nasional ini. Tetapi ada satu hal yang selalu menjadi pesan terpenting adalah bagaimana klub yang ada membuat akademi atau menghadirkan akademi sepak bola. Karena kenapa? Pembinaan yang bagus akan lahir dari akademi. Memang di grup liga ini, terutama di Liga 1 itu sudah ada beberapa klub yang punya akademi. Tapi kita berharap akademi ini akan merata di seluruh klub. Karena tanpa akademi maka pembinaan sulit untuk kontinuitasnya. Istilah Pak Hanafing, bagaimana kita mau menjadi juara kalau setiap pemain cabut pemain dari sana dari sini. Saya kira itu yang terpenting. Dan satu lagi soal pelatih. Nah, pelatih ini harus memang dicetak semakin banyak, karena kita tahu begitu banyak kantong-kantong sepak bola di Indonesia ini tapi minus pelatih. Pemirsa, podcast kali ini cukup sampai di sini. Kita jumpa di podcast lainnya.